Halo semuanya, welcome to Iktus Digital Service. Nah, hari ini kita masih di tema besar kita yaitu startup. Nah, buat kalian yang masih penasaran apa itu startup, kalian boleh cek video-video kami sebelumnya. Nah, hari ini kita bakal ditemani oleh Bro Jordi yang akan membahas tentang start a new history. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan apa yang mau dibahas? Nah, sebelum itu, aku mau infoin bahwa Iktus bukan hanya punya IDS, tetapi juga ada berbagai konten-konten yang lainnya yang tentunya menarik. Yang pertama ada IDD, yaitu Iktus Daily Devotion, di mana ini adalah renungan harian yang dibuat langsung oleh mahasiswa-mahasiswi S1 Prodi Teologi STT Ekumene Jakarta. Dan tentunya buat kalian yang penasaran, kalian boleh langsung klik link deskripsi di bawah dan download renungan itu sekarang. Dan selain IDD, Iktus juga mempunyai konten yang lain yang tentunya menarik, yaitu Iktus Webinar. Apa itu Iktus Webinar? Iktus Webinar adalah webinar teologi yang diadakan setiap bulannya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik dan juga pembicara-pembicara yang bermutu. Nah, buat kalian yang mau tahu info lebih lanjutnya, bisa cek Instagram Iktus di iktus.community dan bisa cek link deskripsi di bawah ini. Dan itu aja info yang bisa gue sampaikan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah.
Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Shalom Sobat Iktus dimanapun berada. Senang banget hari ini aku bisa percayakan untuk membawa sharing pada hari ini dengan judul yang tadi sempat di-mention juga di opening, yaitu Start a New Story. Tapi sebelum kita masuk ke sharing kita, alangkah baiknya kita satu dalam doa dulu. Izinkan saya memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan sudah menyertai ya Tuhan daripada malam hingga pagi ini ya Tuhan. Kami dimohonkan oleh-Mu dan juga kami sekarang ingin mengikuti sharing ini ya Tuhan. Biarlah berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, agar apa yang kami dapat dari sharing ini dapat kami implikasikan juga ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, start a new story. Apa itu start a new story? Karena teman-teman kalau misalnya kita sering dengar ya, pasti ada tentang pembuat sejarah atau pencetak sejarah. Biasanya terminologi itu atau kata-kata itu dikhususkan untuk mereka atau sebuah kejadian tragedi tindakan
yang dianggap berkesan, dianggap memiliki kesan, dan tindakannya itu biasanya dikenang oleh beberapa orang. Jadi otomatis tindakan tersebut diakui oleh orang-orang. Nah, perlu kita ketahui dulu nih, makna dari sejarah itu apa sih? Nah, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna sejarah itu memiliki makna pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Jadi sifatnya dari sejarah ini tuh fakta. Sejarah itu bersifat fakta yang terjadi, suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak individu atau kelompok dan dikenang oleh beberapa orang. Terlepas dari sejarah itu baik atau buruk. Nah, berbicara soal sejarah, pastinya kita nggak akan jauh-jauh dari hadirnya mitos setempat atau teori-teori yang ada, bahkan bukti peninggalan yang bisa disebut sebagai bukti sejarah itu, dan hal-hal lainnya yang dapat dikenang. Cuma hari ini kita nggak akan bahas merujuk ke arah sana. Hari ini, pada kesempatan kali ini, fokus sharing ini, kita akan lebih condong ke arah meresponi makna sejarah yang akan berpengaruh di kehidupan kita, dan juga bisa berpengaruh tentunya ke kehidupan sesama kita. Nah, secara nggak langsung dari judulnya Start a New Story, berarti secara otomatis kita sebagai orang pertama kita yang start, artinya memulai sejarah baru. Jadi ini bersangkut paut dengan kehidupan kita secara personal. Jadi diri kita yang sama memulai sejarah baru yang siap untuk apa? Siap untuk menghadapi kehidupan. Nah, sejarah, berbicara tentang sejarah, kita sudah masuk ke sharingnya. Sejarah ini memiliki kaitan langsung dengan manusia dalam konteks melakukan sebuah tindakan. Nah, manusia itu diciptakan dengan akal budi dan ingatan yang berada di bagian kita, yaitu biasa disebut otak. Nah, fungsi otak ini sangat unik ya, karena kita bisa mengingat jangka pendek dan jangka panjang. Manusia cenderung lebih mengingat hal-hal yang berkesan bagi kehidupannya. Ya, kaitannya dengan sejarah, biasanya sejarah itu berpotensi untuk memberikan pengaruh bagi seseorang untuk bertindak. Ya, contohnya seperti biasa yang terjadi di lingkungan rumah. Apabila ada salah satu anggota kita yang berada di lingkungan keluarga melakukan tindakan, contohnya seperti kita bangun siang, lalu dari salah satu anggota keluarga kita atau kakak atau adik meniru perbuatan tersebut, meniru tindakan tersebut, karena dianggap ternyata dia ngelakuin itu fine aja, dan di mata kedua orang tuanya pun dia nggak masalah gitu. Nah, tiba-tiba dalam satu keluarga kita ada yang melakukan hal tersebut. Nah, hal ini dipengaruhi oleh adanya teladan, adanya orang yang telah melakukan lebih dahulu, dan itu dianggap sebagai alasan mengapa salah satu dari anggota keluarganya melakukan hal tersebut. Contoh lain lagi, kita biasanya temui di dalam lingkungan sekolah. Sedang hangatan ini di mana-mana sekarang kita melakukan sekolah itu dalam tatap muka online. Jadi biasanya apa sih yang kita temui kalau misalnya di sekolah itu? Biasanya banyak teman-teman kita yang off cam, lalu kita malah ngikutin teman-teman kita dan ngikutin yang lain. Kenapa ya saya off cam? Oh iya, karena ya teman saya juga ada yang off cam gitu.
Hal sesederhana ini dapat dikatakan sebagai sejarah jika mengatakan konteks tindakan atau tragedi yang terjadi di masa lampau. Nah, sama seperti yang terjadi juga dalam Taman Eden ketika Adam melihat Hawa yang telah memakan buah tentang pengetahuan baik dan pengetahuan jahat karena digoda oleh setan, yang dalam konteks buah tersebut dilarang oleh Allah tanpa menyerang pihak feminis. Saya di sini hanya menggunakan sebagai contoh bahwa tindakan Adam melihat adanya Hawa yang mengambil buah tersebut tidak dilihat langsung mati ya, karena ya itu tadi buah yang tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu dilanggar, untuk harusnya dilarang. Dan dari kejadian itu lalu apa yang terjadi? Muncul konsekuensi yang berdampak langsung bagi mereka berdua dan merambat hingga ke keturunan kita. Seperti yang kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Nah, lalu bagaimana sih dengan sejarah kekristenan sendiri? Sejarah yang berhubungan dengan kekristenan sendiri itu lumayan banyak ya. Ada dari asal-usul lahirnya kata Kristen, lalu sejarah agung yang dikenal sebagai masa penciptaan, dan juga munculnya perang salib, sejarah pengkanonisasian Alkitab, hingga munculnya tokoh-tokoh Kristen yang berpengaruh bagi era postmodern di era sekarang. Seperti yang kita bisa tahu, Bunda Teresa menjadi sosok pelayan yang kita ketahui bersama bahwa dia bergerak di usia kecilnya menjadi biarawati dan melayani banyak orang yang kekurangan ekonomi lewat pelayanan berbaginya. Ternyata sosok Bunda Teresa pun memiliki seorang yang dianggap bersejarah baginya, yaitu biarawati suci Teresa dari Lisieux. Nah, dari pembahasan sharing di atas, kita bisa mendapat 3 poin yang harus kita ketahui bersama. Poin yang pertama, adanya pengaruh yang berdampak bagi tindakan seseorang dan dapat menjadi teladan. Jadi tindakan seseorang ini menjadi teladan bagi sesamanya atau bagi lingkungan terdekatnya. Lalu yang kedua, hadirnya tokoh teladan dalam sesuatu merupakan sebuah tindakan alasan yang lazim karena adanya pemvalidasian dari tindakannya tersebut. Jadi poin kedua ini berkaitan dengan poin pertama ya. Dan juga poin ketiga, semua tindakan yang kita lakukan kiranya kita perlu mempertimbangkan karena akan berpengaruh dalam usaha kita untuk berkenan bagi Tuhan. Karena ingat, orientasi kita tetap untuk berkenan kepada Tuhan. Izinkan saya untuk menutup sharing ini dengan sebuah kisah. Ya, kisah Petrus. Petrus yang pertama dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, murid Yesus, dari seorang penjala manusia, Petrus murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Dia dipanggil dari seorang penjala ikan. Dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, dipercayakan untuk memimpin jemaat Kristus. Lalu berinteraksi juga secara langsung dalam tragedi Yesus berjalan di atas air. Hingga penyesalan terhadap menyangkal kepada Yesus. Nah, dari penyesalan ini adalah titik di mana dari penyesalan ini yang tertulis dalam Matius 26 ayat 75 menjadi titik di mana Petrus memulai sejarah baru hingga berdampak, dan dia dikenal sebagai salah satu rasul yang terkenal hebat pada masanya. Jadi kesimpulan dari siang ini, pikirkan setiap apa yang akan kita lakukan, karena bisa jadi tindakan kita akan berkontribusi bagi seseorang di masa mendatang dan dapat mengubah hidup sesamanya karena berpengaruh. Hal ini juga menyatakan bahwa bagaimana sejarah menjadi alat
dan bantuan untuk kita belajar dan membuat kita berani mengambil keputusan untuk memulai sejarah baru. Jadi kita diperhadapkan dengan dua pilihan, mengulang sejarah atau memulai sejarah baru. Pilihan ada di tangan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga atas sharing-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar mengenai Start a New History. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar pada hari ini bukan hanya berhenti lewat pendengaran kita saja, tapi juga kita bisa dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita agar dapat berdampak dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dan nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kami benar-benar sangat kalian.